é louco, meu Deus. Halo semuanya, nama aku Dodo dan di sini aku membawa teman. Halo, nama aku Hana. Jadi di sini kami berdua akan mengajak kalian untuk mengenal lebih jauh apa itu lahan gambut. Dodo, kamu tahu nggak sih apa itu lahan gambut? Nah, lahan gambut adalah lahan basah yang terbentuk dari timbunan tanah membusuk yang tak terdekomposisi secara sempurna. Lahan gambut terbentuk selama ribuan tahun. Oh, jadi gitu. Terus kalau karakteristiknya gimana? Nah, tanah gambut memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, memiliki kedalaman antara 50 cm hingga 1200 cm. Yang kedua, berada di antara sungai atau rawa. Poin ketiga, warna tanah gambut sendiri itu terbagi menjadi tiga, yaitu pada fase fibrik warnanya kuning atau coklat. Lalu pada fase hemik warnanya coklat tua kehitaman. Dan pada fase saprik warnanya adalah coklat keabuan kelam. Pada teksturnya memiliki tekstur yang lunak dan lembek. Selain itu, tanah gambut memiliki pH yang asam. Hana, kamu tahu nggak sih kalau lahan gambut menampung 30% karbon di dunia? Emang iya? Iya, beneran. Keren banget kan? Wah, keren banget ya. Nah, gitu Hana. Sekarang gantian deh aku yang nanya ke kamu. Kamu tahu nggak sih apa saja manfaat lahan gambut? Seperti yang kita tahu, manfaat dari lahan gambut itu banyak banget. Contohnya, sebagai tempat budidaya kolam ikan. Contoh ikannya, ada ikan gurame dan ikan papuyuk. Selain dari itu, lahan gambut juga bisa dipakai sebagai tempat perkebunan cabai. Lalu, lahan gambut juga bisa difungsikan sebagai tempat budidaya sapi. Lahan gambut juga memiliki pH yang rendah sehingga kurang subur untuk ditanami tumbuhan. Namun, walaupun demikian, sekarang sudah terdapat inovasi tertentu seperti penaburan kapur khusus yang dapat membuat lahan gambut dapat ditumbuhi tanaman. Contohnya seperti tanaman cabai. Selain itu, lahan gambut juga dapat mencegah pemanasan global. Lahan gambut dapat menyerap dan menyimpan karbon dalam jumlah yang sangat besar, sehingga dapat mencegah gas rumah kaca seperti CO2 terlepas ke atmosfer. Lahan gambut juga dapat mencegah kekeringan dan menjaga pasokan air. Lahan gambut dapat menyerap dan menyimpan air saat musim hujan dan akan melepaskannya pada saat musim kemarau. Selain daripada itu, lahan gambut juga menjadi rumah bagi hewan dan tumbuhan seperti reptil dan tumbuhan berakar. Dodo, kamu tahu nggak sih kalau lahan gambut itu bisa rusak? Hah, beneran? Emang faktor-faktor apa saja sih yang bisa nyebabin lahan gambut rusak? Nah, jadi faktor-faktor yang menyebabkan rusaknya lahan gambut itu seperti pembakaran lahan, alih fungsi lahan atau ekspansi lahan, terus pengeringan lahan. Oh gitu. Dodo, by the way, kamu tahu nggak sih dulu pada tahun 1997 sampai 1998 terjadi kebakaran lahan gambut seluas 2,1 juta hektar yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang meluas hingga ke lahan gambut. Wah, beneran? Ada lagi gak sih contoh kasus yang seperti itu? Nah, ada Dok. Kasus itu terjadi pada tahun 2015, terjadi kebakaran gambut seluas 2,67 juta hektar. Kebakaran ini merupakan kebakaran gambut terburuk kedua setelah terbakarnya pada tahun 1997 sampai 1998. Ih, parah banget ya. Terus itu berapa gak bagi lingkungan sekitar? Jelas dong, kebakaran lahan ini banyak banget menimbulkan dampak. Yang pertama, ada dampak ekologis. Kerusakan fungsi ekologis gambut ini dapat dirasakan hingga jauh setelah kebakaran selesai. Setelah kebakaran hutan dan lahan gambut di tahun 2015, dilaporkan terjadinya pencemaran air sungai Sebangau yang airnya menjadi 5 kali lipat lebih asam. Dampak lainnya mengancam hilangnya keanekaragaman hayati di area tersebut. Yang kedua, dampak terhadap kesehatan manusia. Dampak dari kebakaran hutan dan lahan tahun 1997
diperkirakan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan pada 20 juta orang, dan akibat dari kebakaran tahun 2015 lalu diperkirakan mengakibatkan infeksi saluran pernapasan pada sekitar 500.000 orang. Kabut asap juga mengakibatkan meningkatnya kasus kematian dini dan kecelakaan lalu lintas karena jarak pandang yang terbatas. Yang ketiga, dampak terhadap iklim. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari kebakaran hutan dan lahan di tahun 1997 sampai 1998 diperkirakan sebesar 156,3 juta ton CO2, dan di tahun 2015 diperkirakan sebesar 1,6 juta ton CO2. Yang terakhir, ada dampak terhadap ekonomi. Perkiraan kerugian negara yang dihasilkan oleh kebakaran hutan dan lahan di tahun 2015 adalah sebesar 16 miliar US dollar atau setara dengan 1,8% produk domestik bruto dan kerugian akibat kebakaran. Pemerintah melakukan berbagai upaya dalam mengendalikan kasus tersebut. Poin pertama yaitu pencegahan. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan sosialisasi terkait bahaya kebakaran hutan dan pengamatan titik rawan kebakaran yang lebih intensif. Poin kedua yaitu pemadaman. Proses pemadaman dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu pembuatan sekat bakar, yakni jalur yang dibersihkan untuk mencegah penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Pemadaman manual dengan mobil pemadam kebakaran dan tangki air. Waterbombing dengan menjatuhkan bom air dari helikopter untuk memadamkan api, serta teknologi modifikasi cuaca atau TMC dengan cara penyemaian garam untuk menciptakan awan hujan di atas area yang terbakar. Poin ketiga yaitu penanganan pasca kebakaran. Penanganan pasca kebakaran dapat dilakukan dengan melakukan restorasi gambut 3R, yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization yang telah terdegradasi serta monitoring. Hal yang dapat kita kontribusikan sebagai warga masyarakat dalam merawat gambut adalah mendukung program pemerintah dalam memberdayakan gambut serta tidak membuang sampah sembarangan, terutama puting rokok ke lahan gambut. Dodo, kira-kira ada nggak sih upaya dari pemerintah dalam mencegah kerusakan lahan gambut? Pastinya ada dong. Jadi upaya yang dilakukan pemerintah itu meliputi melakukan restorasi terhadap lahan yang telah rusak. Nah, dalam melakukan restorasi ini terdiri dari 3R, yaitu rewetting, revegetation, dan revitalization. Rewetting sendiri yaitu pembahasan kembali. Pemerintah melakukannya dengan cara menyiram lahan gambut setiap hari jika tidak hujan agar tidak kering, serta membangun sekat kanal dan membangun sumur bor. Revegetation atau penanaman kembali, yaitu dengan cara menanam tanaman di lahan gambut yang telah rusak. Lalu yang terakhir ada revitalization atau peningkatan kesejahteraan, yaitu memperbaiki kembali ekonomi masyarakat sekitar yang menurun karena kerusakan tanah gambut. Nah, selain dari melakukan restorasi terhadap lahan yang telah rusak, ada lagi nih, yaitu memantau lahan gambut minimal sekali setahun, membentuk Badan Restorasi Gambut atau BRG, serta melakukan kolaborasi dengan masyarakat, sektor swasta, dan pihak internasional. Teman-teman, ini ada perwakilan dari kelompok nih yang mau memberikan pesan dan kesan. Kalian selamat mendengarkan ya. Hai, jadi ini adalah kesan dan pesan dari kelompok kami. Kesannya adalah lahan gambut sangat penting untuk penyerapan karbon dan mendukung keanekaragaman hayati. Namun, rentan kerusakan dan kebakaran. Untuk pesannya, penting untuk melestarikan lahan gambut dengan cara yang berkelanjutan dan melakukan restorasi pada lahan yang rusak untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Sekian dari kami. Sekian video dari kami, aku Dodo dan Aku Hana. kami berdua pamit undur diri. Perkenalkan, nama saya Ika Dekunyana Saputra. Perkenalkan nama saya Pascal Angelita. Perkenalkan nama saya Gezi Andini. Perkenalkan nama saya Teresa Yovita. Saya Paulina dan Christine. Perkenalkan, nama saya Fanny Amin. Perkenalkan nama saya Desika Prita Laura Gultom. Terima